Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan komunikasi bisnis dan juga contoh. Perkenalkan, nama saya Samadila Jafira dengan NRP 244010348. Perkenalkan, nama saya Faradian Nuzuwer Tama dengan NRP 2440 10338. Apa namanya VDM 401 Perkenalkan, saya Fania dengan NRP 2440103. Kan ya RP 401 dan 4. Nama saya Ervan Faransyah dengan NRP 24010086. Lawan dengan NRP 244010114. Baik, kita akan melanjutkan materi. Pengertian komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau informasi seorang komunikator kepada orang lain. Komunikasi dengan menggunakan berbagai media secara langsung maupun tidak. Tujuan utama dari komunikasi tercapai pemahaman bersama antar pihak yang terlibat. Komunikasi tidak hanya berbentuk kata-kata yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, simbol, maupun tanda-tanda tertentu yang memiliki makna. Nah, itu komunikasi dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia. Karena tanpa komunikasi, manusia akan sulit menjalin hubungan kerjasama maupun memenuhi kebutuhannya. Selain sebagai saran pertukaran informasi, komunikasi juga membangun hubungan sosial, mempengaruhi orang lain, memberi motivasi serta perbedaan dalam sehari-hari. Komunikasi terjadi berlantai formal seperti rapat, presentasi, atau surat dinas, maupun informal seperti obrolan santai dengan teman-teman atau keluarga. Untuk contoh itu yang pertama, teman-teman. Ini adalah komunikasi yang dilakukan secara tujuannya bisa untuk cerita, menjaga hubungan pertemanan, atau sekedar mengisi waktu. Pesan sering disampaikan dengan bahasa sehari-hari dan penuh ekspresi. Yaitu tugas komunikasi formal dan terjadi dalam konteks jelas akan pesan mengenai komunikasi ini biasanya bukan lebih sopan dan terarah, pesan-pesan baik. Yang ketiga yaitu keluarga bencana. Komunikasi bersifat informal namun sangat penting karena menyangkut koordinasi dalam keluarga dengan memberitahu rencana saya ingin pergi belajar kelompok kegiatan akan lebih memahami dan bisa menyesuaikan lainnya. Boleh dilanjut slide berikutnya. Dengar di sini. Lanjut ke slide berikut. Lanjut ke pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, proses ini melibatkan penggunaan berbagai bentuk komunikasi, termasuk verbal, lisan dan tulisan, atau nonverbal seperti bahasa tubuh. Untuk membangun hubungan kerja, motivasi karyawan, dan mempromosikan produk, dan menjalin hubungan juga dengan pelanggan, mitra, serta pemangku kepentingan lainnya.
Contoh pengertian komunikasi bisnis ada 3, yaitu satu, mengirim pesan ke rekan kerja tentang jadwal, kedua, menawarkan produk melalui media sosial, yang terakhir, menjawab pertanyaan pelanggan. Perbedaan dan tujuan. Aspek komunikasi umum dan komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan sosial. Komunikasi umum biasanya untuk bersosialisasi, menjalin keakraban, atau sekedar berbagi cerita. Contoh, ngobrol dengan teman, keluarga, atau sekedar berbagi cerita. Yang kedua, ada pribadi profesional dan usaha. Komunikasi bisnis lebih fokus pada hal-hal profesional atau kegiatan usaha, misalnya menyampaikan informasi, peristiwa menjalin relasi bisnis, dan membahas target. Yang ketiga ada gaya santai formal dan terarah. Komunikasi umum lebih santai dan bebas untuk komunikasi bisnisnya, cenderung formal dan memiliki arah atau tujuan tertentu, tidak sembarangan. Contohnya seperti ngobrol, diskusi rapat, dan mengirim email kerja. Tujuan utama. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan agar Anda bisa diperoleh oleh penerima. Yang kedua, ada membangun hubungan. Komunikasi itu menjaga hubungan sosial, rasa saling percaya, dan kerjasama antar individu. Ketiga, keputusan. Melalui komunikasi, seorang bisa mendapat informasi untuk pilih. Baik, lalu berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Komunikasi juga membantu mencapai tujuan organisasi. Keterampilan komunikasi yang baik membuat hubungan dan pekerjaan lebih efektif. Boleh ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh dialog negosiasi kerjasama distribusi kopi premium akan dibacakan oleh kami semua. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Tujuan pertemuan hari ini adalah membahas kerjasama distribusi produk Kopi Nusantara di jaringan toko Retail Mart. Mari kita mulai dari pihak Kopi Nusantara. Terima kasih sebelumnya. Kami ingin memperluas produk pasar retail kami. Pasar produk kopi premium kami dan kami melihat Retail Mart sebagai mitra strategis karena memiliki jaringan retail yang luas di seluruh Indonesia. Kami juga tertarik, Bu Rina, produk lokal berkualitas seperti kopi Nusantara sesuai dengan target pasar kami. Namun, kami ingin membahas harga grosir dan sistem distribusinya terlebih dahulu. Untuk harga grosir, kami menawarkan potongan 20% dari harga jual eceran. Jika Retail Mart mampu mencapai target penjualan 10.000 bungkus per bulan, diskon tambahan 5% bisa diberikan. Itu penawaran menarik, tapi kami juga perlu memperhitungkan biaya logistik. Apakah pengirim ditanggung pihak produsen atau kami yang menanggungnya? Untuk efisiensi, kami bisa menanggung biaya pengiriman pertama selama masih promosi 3 bulan. Setelah itu, bisa dibicarakan kembali berdasarkan volume penjualan. Baik, kami juga ingin tahu apakah Kopi Nusantara bersedia bekerja sama dengan promosi bersama, misalnya melalui jalur iklan dan diskon khusus di aplikasi kami. Tentu kami siap berpartisipasi dalam promosi. Kami bisa menyediakan konten pemasaran digital dan sampel produk gratis untuk pelanggan baru. Kalau begitu, saya rasa kita udah hampir sepakat. Kami akan meninjau draft kontrak dalam 2 hari. Dan jika semua pihak setuju, kerjasama bisa dimulai bulan depan.
luar biasa. Jadi kesimpulannya, kedua belah pihak sepakat bekerja sama dengan harga glosir 20%, diskon tambahan 5%. Jika target tercapai, dapat masa promosi bersama selama 3 bulan. Apakah semua setuju? Setuju. Setuju. Siapa boleh ke slide selanjutnya? Boleh sih, Pak. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.